Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim, NIM 22811313392, kelas A28. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan dari tugas mandiri penarikan kesimpulan mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Bapak Wahyono MPD. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian sangatlah penting karena berisi pembahasan yang singkat, padat, dan jelas yang membuat pembaca terkesan. Pengertian kesimpulan menurut KBBI adalah keputusan yang diambil secara deduktif dan induktif dari ide dan diskusi. Pengertian kesimpulan secara umum adalah pernyataan ringkasan yang berasal dari hasil analisis, pembahasan, naratif, atau percakapan. Tujuan membuat kesimpulan. Kesimpulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk mengetahui secara cepat seperti apa hasil akhir dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, untuk memberikan informasi yang berguna kepada pembaca dari kesimpulan ini. Cara untuk membuat kesimpulan. Yang pertama, baca ulang teks. Yang harus dilakukan sebelum membuat kesimpulan adalah membaca kembali teks agar lebih mudah dipahami dan ditebak apa yang sedang ditulis. Jika kita membaca sekali dan tidak memahaminya, kita harus membaca lagi sampai benar-benar memahami. Yang kedua, mencatat ide pokok teks. Temukan gagasan utama dalam sebuah teks atau sebuah karya tulis yang disusun dalam bentuk gagasan utama yang menjadi fokus tulisan yang belum kita baca atau tulis. Hal ini membantu kita menjelaskan kesimpulan dari tulisan dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Yang ketiga, tidak memakai kata-kata yang berulang. Kesimpulan pada dasarnya berisi kalimat yang kira-kira sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam sebuah karya pada awalnya. Namun pada bagian ini, apa yang tertulis bukanlah salinan atau apa yang dibaca, melainkan disajikan dalam bahasa yang berbeda. Yang keempat, terapkan teknik pengambilan kesimpulan. Ada banyak teknik yang bisa digunakan untuk membuat kesimpulan disertasi dan yang ditulis. Metode untuk penarikan kesimpulan diantaranya yang pertama, metode deduksi. Metode deduksi adalah penarikan kesimpulan dengan terlebih dahulu menjelaskan masalah, kemudian meringkas apa yang telah dijelaskan, menghubungkan data atau fakta yang diperoleh pada inti masalah yang dicari untuk mendapatkan gambaran, menjelaskan arti dan konsekuensi dari kesimpulan ini untuk mendorong pembaca dan mengeksplorasinya. Yang kedua adalah metode analogi. Metode analogi ini dilakukan dengan memberikan ide, pandangan, atau komunikasi untuk membuat subjek penelitian lebih mudah untuk dipahami. Metode ini banyak digunakan untuk menarik kesimpulan ilmiah. Biasanya saat
menulis disertasi atau saat menulis karya tulis oleh peneliti tertentu. Metode yang ketiga yaitu metode korelasi. Metode yang satu ini berarti menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya agar lebih konsisten dalam sebuah penelitian. Langkah pertama adalah menjelaskan topik yang disebutkan terlebih dahulu, kemudian mencari hubungan sebab dan akibat keduanya. Cara menarik kesimpulan yang kelima adalah catat opini permasalahan. Saat menulis kesimpulan, sebagai penulis dapat menuliskan pendapat pribadinya tentang pengetahuan atau fakta yang diperoleh penulis. Namun perlu diingat bahwa pendapat ini perlu disempurnakan dengan data yang ada agar tidak mengarah pada konsep baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Yang keenam adalah bahas soal keterbatasan. Ketika membuat sebuah karya tulis, tidak jarang kita menemukan hambatan dalam penelitiannya yang membuat kita melakukan penelitian tidak secara optimal seperti yang diharapkan. Hal yang bisa ditemukan dalam penelitian disebut dengan kendala. Beberapa kendala yang menyebabkan investigasi tidak dapat dimaksimalkan bisa seperti penggunaan teori yang tidak memadai, metode penelitian yang tidak tepat, dan masih banyak lagi. Kesimpulan yang merupakan bagian dari bab penutup merupakan kesempatan terakhir penulis karya ilmiah untuk memberi kesan yang baik, yakni dengan menjelaskan kembali secara sekilas mengenai penelitian yang dilakukan dengan hasilnya. Kemudian akan dilengkapi juga dengan saran untuk penyempurnaannya. Demikian yang bisa saya presentasikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.